Halo guys, kita berada di museum. Museum apa namanya? Emputan Tular. Ini luas sekali. Ini parkirnya. Halo, apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu. Karena sekali lagi tentunya kesehatan itu sangatlah penting sekali bagi kita semuanya. Welcome back to my channel Dewi Indonesian Home. Halo teman-teman, hari ini kita berada di Museum Emputan Tular. Museum Emputan Tular yang dulunya berada di jalan mana dulunya museum ini? Oh, dulunya museum ini berada di Jalan Darmo dan sekarang pindah lokasi di Sidoarjo. Oke, sekarang kita udah bayar. Oh, pulangnya. Museumnya bersih sekali loh. Ini masuk Museum Emputan Tular. Ya, silakan masuk, Bu. Langsung aja ya. Oh, mereka bukan pekerjanya di sini. Oke. Kamu ngapain tadi? Hah? Oke, sekarang kita masuk ke dalam museum. Ada perubahan ya museumnya ya? Barang-barangnya? Maksudnya Kalau perubahan sih nggak ada. koleksinya? Ya, sekarang yang di Taman Mayang digunakan sebagai perpustakaan banyak bisa. Ya. Ini sih kayak gini, ada bentuk teralis, ini cuma tamu VIP yang bisa masuk. Oh, only for VIP can exit to the apa nih? Special room ya toh? Room toh ini for goal, specific goal in about the heritage goal ya. Ini goal heritage. Aku cuman bisa senuk-senuk aja ya. Nah, that's a real goal guys. Kerisnya juga asli ya? Iya. Emas semua. Kalau keris itu nggak emas ya. Kalau keris nggak bisa dibuat dari emas, nggak bisa. Cuman sarungnya atau warangannya itu ada lapisan Emasnya. Oh, berarti ini yang itu ya? Ya, yang tengah ini yang hasil penemuan yang mana ditemukan di Kediri, tepatnya di Desa Pelausan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Oh, berarti ditemukannya di Kediri. Tahun berapa kira-kira? Ditemukannya tahun 1989. Masih. Itu simbol atau berupa simbol atau berupa apa maksudnya? Ini apa kalau crown, ada, apa kayak crown, kayak itu tuh apa yang kerajaan? ini topi. hiasan dada. Ya. Oh, Nah, makanya dinamakan Garuda kan ada gambar atau binatang Garuda. Iya. Jadi ada mata panah dari batu, kapak ya. Ini ada kapak perimbas, kapak persegi. Tapi yang kalau nomor 5 itu kapak J dari Papua. Fungsinya hanya untuk upacara adat. Dari logam, dari batu. Nah, fungsinya sebagai bekal kubur. Terus yang di sini adalah gelang yang terbuat dari logam. Nah, ini menandakan bahwasanya masa perundagian atau masa peralihan dari zaman batu ke zaman logam. Pertama kali dengan ditemukannya patung gajah perunggu ini. Patung gajah perunggu. Iya. Pelajaran sejarah ya, penting sekali nih. Nah ini, sebetulnya kita harus nggak rutin ya, sebulan sekali harus mengunjungi museum dan supaya kita tuh tahu sejarah bangsa Tengkorak manusia purba dan ada fosil dari gading gajah. Nih, ini ya. ini gading gajah. Ya. Guys, ini Nah, fosil ini gading dari gajah. gading gajah, gede amat. Ini gadingnya, kalau ini gigi gerahannya ini. Nih. Giginya gede Iya. amat. Ini yang asli ya. Yang asli ya. Tapi mohon maaf kalau yang ini dua ini memang duplikat. Duplikat, Nah, ini oke.
koleksi yang kita dapat dari museum ini kan ada 3 macam. Museum Ada Nganjuk, koleksi kita minta tolong dibuatkan duplikat. Ya. Nah, ini fosil dari tengkorak manusia purba dan fosil dari Bovidae atau lembu liar. Memang duplikat, tapi tujuan kita adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya terutama peradaban manusia purba di Jawa Timur itu memang ada. Pada umumnya generasi apa nih, Gen Z, Gen Z. atau nggak pernah mengunjungi yang namanya museum. Jadi menurutku mereka tuh awam ya dengan sejarah, hampir nggak awam, hampir zero knowledge ya kan untuk sejarah-sejarah yang ditinggalkan oleh kerajaan-kerajaan zaman Bahola. Dan bangga kita terhadap kebudayaan nenek moyang kita. Betul. Karena kebanyakan anak-anak muda kita lebih baik pengertian masalah fosil. Nah, kalau ini kita sudah masuk ke zona klasik Hindu dan Buddha. Oke. Ini berbagai macam koleksi yang dipamerkan, terutama untuk upacara adat. Ya. Nah, ini ada berbagai jenis koleksi. Orangnya kayak itu tak mirip suami siapa ini? Bukan ya, bukan suaminya yang dulu artis itu kan? Bukan. Nah, bukan. Tapi orangnya nggak pernah ceramah. Kalau ceramahnya sih dia nggak terlalu diekspos kalau agamanya dari peradaban kita masih nggak ada itu dari nol itu dari orang kita terus kalau ngaku nih turunan nabi itu adalah Fungsinya Moko ini Oh, tadi. iya. Moko adalah sebuah gendang yang terbuat dari bumbu yang digunakan untuk upacara adat. Ya. Dan Surya Stamba itu adalah merupakan tongkat kebesaran. Surya Stamba berasal dari 2 kata, Surya dan Stamba. Surya artinya matahari, Stamba itu tiang. Jadi ini digunakan tongkat kebesaran yang dimiliki oleh kepala adat atau kepala suku. Suku apa namanya? Kalau boleh. Sukunya sih kita nggak terlalu Detail ke sana, cuma ini ya suku yang ada di Nusa Tenggara Timur ada kebanyakan itu ada. Ini sakti berarti ini ya. Berapa ini peninggalan Majapahit. Ya. cewek Kendi, Bagus. Makanya kan banyak sekali peninggalan-peninggalan, terutama candi peninggalan kerajaan Majapahit itu terbuat dari batu bata merah. Karena pada masa kerajaan Majapahit itu bahan untuk membuat terakota itu sangat berlimpah. Prasasti. Prasasti ada. Nah, ini ada 5 prasasti yang kita pamerkan. Ada prasasti Loceret dari Nganjuk, Ya. kemudian ada prasasti ada Ngadang dari Bojonegoro, Oke. dan Pamotor dari Blitar, prasasti Sukun dari Malang, dan Rameswarapura dari Probolinggo. Prasasti ini biasanya ditulis menggunakan aksara Jawa kuno. Yang perlu diketahui, aksara Jawa kuno dengan aksara Jawa yang sekarang itu beda. Kalau aksara Jawa kuno, abjadnya ada kurang lebih 5 baru. Iya. Oh, Nah, itu kan kalau nggak salah 20 atau berapa itu? Ya. Kalau yang lama, aksara Jawa lama itu kuno itu 55. Itu semacam tulis-tulisan kayak, kan saya gini, maaf ya, saya kan pernah ke Thailand. Jadi menurut saya ada kemungkinan masih ada kesamaan. Apa betul, apa salah? Kalau kesamaan itu tidak ya, tapi memang antara huruf kalau istilahnya Thailand ya, Ya. Thailand, aksara Jawa kuno, terus hampir mirip memang. Hampir mirip. Iya. Terus ada juga, ini maaf lagi karena aku juga pernah ke India. Jadi karena bapaknya ini menjelaskan, mungkin imagination aku kayaknya itu ada Kemungkinan itu. ada pengaruh dari India karena yang menyebarluaskan Hindu Hindu, dan Hindu iya. terutama Ya. itu memang dari bahasa India. India. Oke, betul, terima kasih. So, Ditanya uang rumah dari negara luar, negara asing. Kali ini. yang ini. Iya. Oke, aku juga punya koleksi. Mungkin nggak sama kali. Apa Pak? Jelasin dari mana-mana aja. ini dulu mbak Mana dulu? Oh, sini dulu. Ya, ini kan alat pembayaran pada masa kerajaan. Ya. Ada yang terbuat dari koin atau logam. Waduh, Ada cimu-cimu. yang emas ya. Makanya dulu kalau kita sering lihat film-film tentang kerajaan kan pembayarannya itu nggak ada nominalnya, cuman berapa kepeng perak, berapa kepeng emas. Ya. Oke. Dan yang terbuat dari kain itu merupakan Nusantara. Ini kepeng Nusantara. Nusantara. Iya. Karena ini adalah alat pembayaran untuk di wilayah Nusantara. Gitu. Wow.
Yang ini Sama sebenarnya di apa berlaku di Nusantara, cuman ya beda-beda istilahnya, beda daerah. Kalau yang Putra tadi di wilayah Kerajaan Buton, ini di wilayah mana, tapi kalau ini kemungkinan Jawa. Kalau lihat lihat apa ada hurufnya itu masuk sekolah SMP di SMP negeri itu kan temanku semua orang Jawa ya lah, terus ada guru Jawa, lalu aku jawab ya nggak bisa karena kan kita baru pindah dari Sumatera Barat. Nah, terus waktu itu pelajaran pertama bahasa Jawa itu ya itu tadi Hono Coroko ya. Nah, ya jelas-jelas aku buta, nggak buta maksudnya bukan buta mata, buta dengan huruf urut karena kan bahasa Jawa apa kalau orang dulu itu Romo Inggil, Romo Muku, Romo Matio. iya gitulah Yang apa yang paling umum Romo Inggil. Romo Muku itu bisa jadi kita tuh ngomong sama apa istilahnya misalnya tertua tapi awakmu sampean itu Romo Matio, tapi kalau orangnya mutih ya kalau itu puasa. Keyakinan. Oh, ya aku punya paman. Dia itu puasanya mutih, makanannya sebab ya seperti ya kejawen. ya kejawen. Ada hubungannya nggak sama yang gini-gini? Kalau Kejawen. Kejawen itu cuma dia itu kepercayaan. Percaya. Jadi memang saya juga nggak punya ada memang. Gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke ini ya, uang kertas tadi. Ada Burma, ada China, ada Uganda ada, Malaysia ada, ya. Tapi beda kali sama yang aku punya. Ini uang-uang kuno, guys. Dari beberapa negara. Inggris pun ada ini ya. Ya? Inggris pound sterling kalau Inggris ada nggak? Apa namanya? Nggak ada. Musik instrumen. Simponium. Simponion. Simponion. Ya. Jadi kalau zaman sekarang itu box musik. Oh, Jadi, musik box. dibuka, bonekanya menari. Iya, iya, iya. Nah, lalu keluar ini. Ini simponion. Dari Jerman. Jerman. Ini tidak menggunakan arus AC atau DC, ini manual ya. Karena di sini ada tuasnya. Kita searah jam-jam. Setelah itu kita Berarti sudah pernah mau di setel gitu kan? Ya toh? Ternyata tidak bisa karena langka ya, spare partnya ya. Karena ini koleksi dari Jerman. Dan apa tadi katanya ini tadi? Ini termasuk koleksi yang dimiliki. Yang pertama dimiliki itu ada pendiri museum. Ini. Iya. Kayak music box. Serupa lah, tapi ini bukan box ya. Ini kayak itu loh jam jam dinding. Ya yang gede itu baru. Tapi ini duplikat ya. Iya. Dari Sunan Giri Gersik. Ini Pak, ini Kolonel siapa nih? Jenderal Sudirman. Nah, ini ada suatu pelajaran baru buat aku pribadi dan aku baru tahu ternyata transaksi mata uang ya ini ya. Iya. Mata uang di zaman dahulu itu dia menggunakan mata uang dari daerah masing-masing. Nah ini ada tulisannya ya toh di sini. Unik loh, berarti Indonesia tuh zaman di masa-masa zaman. Jadi ini kan ada mata uang pendudukan Jepang. Jadi waktu kita di Jepang, mata uang yang berlaku ini. Terus, ya, mata uang pemerintah Hindia Belanda ini yang berlaku. Ini. Ya, yang ini. Terus ini mata uang The Javas Bank. Dan mata uang ori emisi pertama ini. Ya. Nah, 100 rupiah, 1 rupiah. Guys, you so proud. Ayo, aku undang ayo belajar sejarah. Aku aja yang 56 tahun, nah masih mau mengenal dan memperdalam sejarah Belanda. miniatur ini ya. Ya, miniaturnya terpakai. Nah, meskipun ini kapal dagang ya, tapi tetap dilengkapi dengan meriam. Nah, karena apa? Karena pada masa Perang Dunia Pertama kapal ini istilahnya lalu lalang di lautan ya. Misalkan terjadi apa-apa dia bisa menyerang balik. Ya. Kalau dipikir-pikir sejarah
Kita ini bersyukur ya, kita nggak ikut perang ya Pak ya. Ini senjata-senjata zaman Bahola juga ya ini ya. Ya, ini istilahnya senjata rampasan. Ya, Kita tahu bangsa Indonesia dulu perangnya kan pakai Pakai senjata sangat tradisional. bambu runcing. dan keris. Iya. Nah, ini istilahnya senjata dari yang dibawa oleh bangsa-bangsa penjajah. Ini dirampas. Ini senjata rampasan guys. Nah, kita berperangnya pakai bambu runcing yang dikenal di Surabaya, kota Surabaya ya. Perangnya pakai bambu runcing melawan Jepang juga, Belanda Ya. juga ya. Antara sekutu alias Iya. Malabi yang di Surabaya itu. Iya. Bagus guys. Aku tanya bapaknya nggak boleh dibawa pulang. Ini loh bagus. Rantangnya loh. Ini diperkirakan dibuat pada abad 16 sampai 19 Masehi. Oh. Koleksi keramik ini. Ya nanti lah. Ini bermacam-macam teko, Heeh. ya. Ada yang digunakan untuk teh, Ya. untuk susu, untuk air putih. Ini. Itu bagus itu. Ini bisa dibawa pulang. Sapi. Kerapan sapi ini adalah budaya dari budaya khas Madura. Jadi kalau pada waktu kayak ada Independent Day, Indonesia Merdeka, pasti ngadain ya. Oke. Orangnya ini lari di atasnya itu apa gimana? Bukan lari, dia sebagai joki, beda. Di gambar ini. Jadi, Oh ini sangat terkenal sekali nih. Karapan sapi terkenal di pulau ya. Pulau Madura. Pulau ya, bukan kota, Pulau Madura. Nah kayak gitu tuh. Kayaknya dulu tuh aku lihat pintu-pintu gede gini nih di. Wow. Ini tutup atau kentongan. Nah, Apa namanya? tutup atau kentongan. Gede amat. Ya, bahasa dari Sumatera Madura. Ini asli kayu, murni kayu jati. Kalau jati sih kita bertahu kebanyakan kemungkinan kalau nggak jati ya itu apa? Yang Kamfer atau apa ya? mahagoni bukan? Mahoni. Mahagoni. Wow. Ini hiasan haluan perahu. Ini. Ya, ini hiasan haluan perahu. Kayak ini kan motifnya motif Buddha. Kayak itu kalau ada orang peret yang mau apa? Namanya gayor, Mai. Gayor ini fungsinya tadi apa? Tempat untuk menggantungkan gong. Gonggong itu yang gung. Iya. Hah? Kayak sebelah ini. Oh, itu. Jadi modelnya kan macam-macam. Kayak ada yang biasa kayak gini, ada yang ukurannya kayak gini. Besar ya. Terus ini adalah Ini nggak boleh jodang. dibeli. Ini jodang, ya. Jodang. Ini nggak boleh dibeli. Ini juga nggak boleh dibeli, guys. Itu juga nggak boleh dibeli. Ya, tempat untuk menyimpan Kayak dan lemari. membawa barang-barang berharga pada saat acara seserahan Ya, dipekokin. kemanten. Iya. Oh, ini. Iya, makanya ini Oh. ada tikulannya. Nah, jadi itu tikul orang tua. Si adikku tahu, aku kan nggak tahu. Nah, berarti Ada yang oh, berarti kalau zaman kerajaan dulu ini yang paling belakang Iya. barisannya. Iya. Jadi apa itu perampoknya udah paham ya? Saya kan sembako, baju, perhiasan kan harus Satu saya satu ya. Yang Pak kan ini kan gantian tuh kan pengawal yang barang sendiri dia. Walah, kasihan. Makanya dia mati duluan pengawalnya. Itu kan harus disebutnya kan gantian. Ono kendarakan ya. Gebyok. Kan itu biasanya itu kayak ranah, maksudnya Excel. Jadi itu pembatas gitu. Tapi kalau ini kan biasa kayak dinding. Iya. Gebyok. Ini jati asli ya? Jadi Wow. Berat itu nggak bakalan bisa ada yang bawa. Nah, sekarang ini dia batik-batik nih bagus-bagus cantik. koleksi batik yang berasal dari berbagai daerah dari Jawa Timur. Ini aku sekarang berdiri di batik-batik, area batik-batik, koleksi batik dari Jawa Timur ya. Iya. Ya, kali ini hasil kami bahas sebagai besar dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Asli dari Jawa Timur. Ciri khas dari Jawa Timur. Sebetulnya ini harus dibudayakan ya Pak ya. Jadi sekarang kebanyakan memang daerah-daerah itu Pakai batik ya? membuat batik khas
Sidoarjo, terus daerah mana. Yang perlu diketahui, cara pembuatan kain batik itu ada 2 cara ya. Batik tulis dan batik cap atau stempel. Ini batik apa nih? Kalau yang di dalam ini patung ini, nah itu adalah batik tulis. Seorang ibu sedang nyanting ya, yang mana kain sudah dikasih motif gambar, terus ditetesi dengan malam atau lilin. Gitu. Stempel itu taruh dicelupkan di lilinnya, habis itu dicapkan di kain yang sudah dibentangkan. Ini batik stempel ya. Batik Yang di cap bawah atau ini batik cap namanya. Kalau itu yang batik tulis. Yang ibu patung ini batik tulis. Makanya harganya itu Lebih mahal. batik tulis. Batik tulis. Karena proses Apa namanya itu? Jadi dia tahu. Kalau aku kan enggak. Bagus. Lomba pembuatan keris tingkat nasional. Wah, ini baru-baru aja ya? Gitu? Ya, tahun 2012 yang lalu Museum Hutan Tular itu mengadakan lomba pembuatan keris tingkat nasional, MD atau MPU dari seluruh barang aku. Aku punya tapi kan kecil-kecil. Tapi enggak, ini gede-gede. Ini salah satu jenis wayang. Ini wayang beber namanya. Wayang beber. Ya, wayang beber. Ini Wayang beber. yang mana cara pertunjukannya itu salah satu sisi, misal kanan ini ya, yang kanan yang dibentangkan ya, yang ini masih digulung. Dalangnya itu menceritakan gambar yang ada di kain ini. Jadi setelah menceritakan yang sisi kanan ini digulung, yang sini dibuka. Cara pertunjukannya. Wayang beber ini Wayang guys, beber. bukan wayang yang ada itunya apa kayunya. Ada wayang Congklak. Kalau bahasa Jawa dakon. Ada yang menamakan congklak. Congklak. Kalau ini sketsel atau ranah penyekat antara ruang tamu. Iya ya, zaman dulu tuh gini-gini ya. Ini bagus loh congklak ya. Tokoh-tokohnya nomor 1 ada Panji Asmoro Bangun. Nomor 1 sama 7 Panji Asmoro Bangun. Lesung namanya, buat untuk tumbuk padi. Bagus banget ini, udah dijual juga ya. Sampai dijual. Ini dari mana ini? Dari wilayah mana? Kalau ini ya misalkan ada dari Stedelijk Historic Museum Surabaya, berarti ini koleksi yang pertama dikumpulkan. Karena dulu sebelum menjadi Taman Hutan Tular, namanya menggunakan bahasa Belanda. Stedelijk Historic Museum Surabaya. Karena yang mendirikan adalah orang berkebangsaan Jerman Belanda. Oh, bukan orang asli Belanda ya? Ayah Jerman, ibu Belanda. Iya, aku pernah dengar. Tuh. Pernah dengar. Ini ada kembang kuning. Oh ya, oh Belanda. Iya. Kunci itu bersih makanya. ya. Selamat datang di Museum Hutan Tular. Lokasinya di Sidoarjo. Sidoarjo guys. Guys, sekarang kita berada di lantai 2, di mana lantai 2 ini mempunyai koleksi yang unik-unik. Aku sangat suka sekali. Sepeda-sepeda ya, sepeda kumbang. Lah iya. Ini ada motor Daimler ya, tapi yang lebih dikenal dengan motor uap. Oh ini. Guys, sekarang kita berada di lantai 2. Di lantai 2 ini koleksinya sangat bagus-bagus, kebanyakan sepeda ya. Koleksi teknologi. Koleksi teknologi. Ih, kayak sepeda Mbah. Iya, sepeda kumbang. Ada sepeda apa nih, Pak? Aku tunjukin. Kalau orang Jawa ada yang mengenal sepeda kumbang, Sepeda kumbang ya? Sepeda kumbang. Nah, ini nih ada nih. Ini unik nih. Sepeda tinggi. Yang dibuat pada tahun 1877. Sepeda tinggi. Weh, berarti ini orangnya kalau turun gimana ya? Nggak kebayangin. Kayak di gambar ini ya, dari ini. Tutorial naik sepeda tinggi, guys. Wah, Ini unik. kan ada pijakan ini. Jadi kalau mau naik, kaki kiri dulu yang di sini, kaki kanan menapak di tanah sambil mendorong kan. Nah, setelah jalan, kaki kanan di sini langsung duduk di joknya. Orang dulu berarti dia ini ya langsing ya. Soalnya kan susah naik. Oh ini loh, aneh ya, unik ya. Ini boleh dibilang sepeda paling tua.
Ini? Ini ya, ini sepeda yang dibuat seluruh komponennya terbuat dari kayu dan tanpa dilengkapi dengan pedal. Ini diproduksi pada tahun 1788. Jadi cara untuk menggunakannya, untuk menjalankannya ini cuma kaki kita yang menapak di tanah. Jadi kita duduk, kaki kita yang menempel tanah sambil menggayung. Iya. Oh, unik ya. Sepeda unik ini guys. Nah, Akordeon. kalau Jawa punya alat musik kayak gini itu namanya sitar. Biasa yang memainkan itu ibu-ibu yang pakai jari dan kebaya, pakai sanggul, itu memainkannya biasanya. Iya. Iya. Kecapi. Ya, kecapi kalau Cina, kalau Jawa sitar namanya. Oh gitu. Oke, ada beda ya, kecapi sama sitar. Kalau orang Jawa sitar, kalau orang Cina kecapi. Iya. Ya, ting ting. Mereka mau berdansa dansi. Ini musiknya di apa supaya kenceng gitu ya. Guys. Oh, berdansa dan. Loh, ini loh. Wow. Telepon nih. Nah, ini dia. Wow, itu nggak bisa dibeli tuh ya. Ini berbagai jenis sama telepon. Ini unik ini. Ada telepon dinding. Tentu saja nggak bisa dibeli ya Pak ya. Telepon dia, telepon dinding, telepon meja. Ini loh, lihat entah kayak itu mata ibu. Iya. Unik nih. Lah ini lihat tentang kode. Kalau ini apa ini? Pak? telepon kapal. Oh. Nah, ini biasanya dari kapal, terutama kapal perang. Terus yang sebelah sini, yang nomor 4 ini telepon lapangan. Makanya dilengkapi dengan kotak supaya bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu biasanya digunakan pada saat perang. Wah. Kita punya apa yang aneh? Oh, mesin ketik kula wis zaman bahola ya, tapi nggak kalah lah. Ya nggak juga sih. Tahun berapa ya? Lo koleksi. Guys, ini loh, radio Gugu, radio Gaga. Nih, Ini motor yang sudah berbahan bakar bensin ya, keluaran dari Cekoslovakia yang diproduksi pada tahun 1954. ini Jerman biasa lah pakai. Kalau ini Ceko, ya. Oke. 1951. Ya. Ini mobilnya tentara Jerman dulu ini. Motornya Hitler. Relation. Hitler deh. Kenapa dari US? Kenapa dari Amerika? Ya, kita kurang tahu karena ini koleksi pertama dari Bapak von Faber. Oh, oke. Ya kan karena basic dia kan dia seorang jurnalis, dia kolektor. Jadi iya, kalau istilahnya mendapatkan barang-barang kan langsung ya. Adalah market kapal pemburu torpedo link. Jadi ini kapal perang. Kapal perang. Tornado. Market kapal pemburu. Buka jalan atau kapal pandu. Ini Iya. kecil ya kelihatannya ya. Tapi ya sekecil-kecilnya kapal kalau udah di dalam laut pasti gede ya. Luas lah ya, luas. Ini kecil ini. Yang ini. X apa tuh? Fungsinya bukan ini kan cuma nomor registrasi ya, ke Oh. registrasi museum. Oh, oke. Ini kan tugasnya kan cuma untuk membuka jalan. Jadi Nggak bukan untuk kapal perang atau kapal apa. Nah, aku suka sekali guys datang ke museum. Banyak pelajaran yang bisa apa ya dimanfaatkan dan menambah ilmu lah istilahnya ya, bukan istilahnya, memang kita harus menambah ilmu pengetahuan. Nah, ini apa nih? Ini prasasti ya. Batu-batu prasasti. Batu-batu Prasasti. prasasti. Batu-batu adalah batu-batu prasasti. Banyak. Wow, sekarang kita memasuki, ini lantai 3 ya? Lantai 2. Tetap. Lantai 2. Oh, oke. Lantai 2. Zona kesenian atau apa yang juga menamakan ini adalah zona alat peraga kesenian tradisional Jawa Timur.
Jadi ada berbagai jenis kesenian tradisional dari Jawa Timur, mulai dari ujung timur Jawa Timur sampai ujung Jalan barat. kecak. Oh, oke, jalan kecak. Sebetulnya itu kalau menurut sejarah itu bukan jalan kecak, Bang. Apa tuh, Pak? Orang yang pertama kali orang itu menamakan adalah jaran kencak. Kencak. Ya, jaran itu kan kuda. Ya. Kencak itu kayak istilahnya kencak-kencak. Nah, ini kudanya kan gini. Nah, jadi ceritanya dulu itu ini adalah seorang utusan dari Kesenian reog. Raja Ponorogo. Dari Ponorogo. Ini ternyata yang bawa topengnya tuh aku lihat-lihat tuh banyak yang perempuan juga ya. Yang mana? Itu yang gede itu yang Yang ini, di yang dada merahnya. leong-leong. Iya, iya, iya. Kalau dada merah itu tergantung sih. Tapi memang selama ini banyak sendiri. Ada yang menyebutnya jaran kepang, kuda lumping, nah itu. Ini. Ini jaranan Simpiriwil berasal dari Kabupaten Tulungagung. Tulungagung. Ya, Tulungagung. Kalau yang dari Trenggalek namanya beda lagi, bersebelahan, cuman beda nama. Oke. Ini yang dari Probolinggo namanya kesenian jaran bodak. Namanya lain ya. Oh ya, mirip karena Madura, jadi mirip kata Ya, jaran jaran bodak. Nah, berasal dari dua suku kata, jaran artinya kuda, bodak itu tempat. Jadi ini cuman kuda-kuda mainan istilahnya. Nah, ini ornamen yang dibuat itu dari kepala sampai leher itu menyerupai kuda, terus badannya itu sebuah kotak atau tempat yang mana nanti difungsikan untuk orangnya itu masuk dan itu menggendong kayak di gambar gitu. Nah, misalnya kayak karnaval gitu. Iya, 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 iya. Kayak itu loh kalau di Cina itu barongsai. Model-modelnya kan gitu, orangnya kan masuk di dalam. Namanya Oke. Barong Kemiren. Banyuwangi, guys. Beda lagi. Barong Kemiren, Banyuwangi. Ini Singaulung dari Bondowoso. Secara perjalanannya sama kayak barongsai ya. Ya. Ini sakusinya biasanya itu dikendalikan dua orang. Singaulung. Kembali dengan budaya. Nah itu tadi ya yang katanya yang diangkat itu Iya, iya. dadak Agak merak. dadak merak. Nah teman-teman, dadak merak ini aku pernah lihat sekali aja waktu itu nggak langsung. Ternyata cewek perempuan, ya toh. Mungkin ya itu tadi, tapi orangnya agak gendut-gendut ya. Nah, menurut sejarah, ya betul ya, Ya. kebanyakan laki-laki ya, laki-laki yang Mengangkat. ngangkat dadak merak ini. Nah, dadak merak ini Diangkatnya dengan cara digigit. Loh, nih, ayo Pak, jelasin Ya, diangkatnya. ini ya. Dada merah ini diangkatnya dengan cara digigit, yang mana di belakang kepala harimau ini ada kayu palang yang fungsinya untuk digigit supaya bisa terangkat. Kalau pelakunya tangan ini cuma untuk keseimbangan antara dada merak kanan dan kiri, untuk menggerak-gerakkan aja. Tapi untuk kekuatan mengangkatnya adalah dari gigi. Nah, guys, gigi kita harus kuat seperti dadak untuk mengangkat dadak Daerah Jawa merak. Barat, Hmm. daerah Jawa Timur, khususnya Banyuwangi juga punya alat musik tradisional angklung, ya, namanya angklung caruk. Ya. Angklung caruk. Oke, aku Caruk tunjukin. dari Banyuwangi. Angklung caruk. Ini dari Banyuwangi ya. Gamelan. Ini Jawa ya. Ciri khas Jawa, Jawa Timur ya. Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah itu ciri khasnya gamelan. Barong Banyuwangi. Ini gede amat, guys. Wah. Beda ya barong dari tadi, barong Kemiren ya, sama barong ini beda. beda. Ini barong Banyuwangi gede amat. Ini berapa orang bisa masuk? 3. Ya ini semacam kayak barongsai juga ya. Hmm. Oke. Wayang Itu kulit. yang dibuat adalah itu tahu pandang yang bisa digantikan. Wayang guys. Wayang kulit dan wayang modern. Kalau dari pandang ya dari enceng gondok. Ini bagus ini. Unik ya.
Unik. Oke, sip sip sip. Oke, terima kasih. Bisa turun lewat sini. Sekarang kita turun, guys. Hati-hati lihat jalan. Ya. Adat. Oh, itu adat-adat ya. Nanti ada tanggal ini, terus bergeser ke sini adat dari Ponorogo. Bagus juga sebetulnya ya. Adat baju adat ada gini nggak ada lagi yang mau pakai. Wow. Dari Ponorogo, Adat Ponorogo. muncul ke Ponorogo. Aku suka baju-baju gini nih. Baju adat-adat gini nih, bagus. Baju adat Surabaya. Ciri khas. Nanti adat Surabaya. Pengantin adat Surabaya, guys. Oh, wow, 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 wow. Kenapa nggak ada yang mau pakai baju-baju adat kayak gini lagi ya? Heran deh. Padahal Kalau bagus-bagus. ini ada dari Mojokerto atau Mojokerto. Wah, terima kasih ya. Jadi banyak pengalaman sama Mojokerto. Bagus-bagus loh. Ini dari Sumeneb, Madura. Sumeneb, Madura. Iya, justru sekarang tuh kan banyak yang seperti itu. Kalau aku sih nggak mau meninggalkan yang gini-gini. Sebetulnya unik gitu ya. Unik, ada keunikannya. Ini dari Sumeneb. Iya, bagus loh. Sekarang kita berada di ini yang kita masuk tadi ya. Iya. Dia dari sana. Naik sini. Iya. Iya, bagus. Kalau ruangan ini sebenarnya biasanya kalau ada kunjungan dari sekolahan itu diarahkan ke sini dulu. Ah, Nah, kita kasih pengalaman, kita berikan profil berdirinya museum. Setelah itu kita putarkan film pendek tentang candi-candi yang ada di Jawa Timur. oh gitu. Ya, ya. Ya, sejarah lah ya Kita sudah bagi berada mereka. di luar museum. Nah, aku sangat senang sekali bisa mengunjungi museum hutan tular ini. Hari ini aku sudah belajar lah ya sejarah. Batuk guys, nggak selesai batuknya. Suasananya tuh ayem, sejuk. Cuacanya mendung hari ini. Nah, ini ada patung. Bagus guys, pemandangannya bagus sekali. Sekarang kita mau meninggalkan lokasi. Aku dan adekku tadi kita naik motor guys. Naik motor. Naik motor. Naik motor. Nah, itu motor kita parkir di sini. Adik aku, guys, ini aku sekarang udah pakai helmet alias dalam. Mengendarai motor, tapi yang mengendarai adikku ya. Aku lupa menginformasikan untuk biaya masuk pembelian tiket dikenakan satu orang 4.000, berarti dua orang 8.000. Jika teman-teman nanti ingin mempunyai
guide di dalam museum. Di sini aku memberikan tips ya, cukuplah buat bapaknya, karena bapaknya kan capek ya jelasin muter. Oke, terima kasih, bye. Berada di supermarket Super Indo.